Syaikhu masyayikhina muallif hadzal kitab Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki masih menjelaskan tentang yaitu takzim, mengagungkan antara ibadah dan adab. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi ketika disebut Rasul baca sallallahu. Itu satu kali duduk di majlis kita baca salawat tanpa dihitung berapa, itu sudah menjadi masya Allah. Sedangkan man shalla alayya wahidatan sallallahu bi asra, siapa orang yang membaca salawatku kepadaku satu kali dibalas rahmat 10 kali. Jangan-jangan 10 rahmat, satu rahmat saja kita mendapat rahmat Allah, udah cukup dunia akhirat. Apalagi salawat kita tanpa dihitung, benar-benar ikhlas sallallahu. Kalau pada salat baca salawat Maria 11 geus menang 3 tahun aing teu beunghar bae tinggal keunah baca sholawat karena beunghar gitu kan. Tapi ketika di majlis kita mendengar nama Rasul dibaca sallallahu alaihi wasallam, dan itu memang para ulama ahli hadis salaf dan khalaf seperti itu. Sahabat yang bernama Usama bin Syarik, beliau menyatakan, aku datang kepada Nabi dan para sahabat sedang berada di sekeliling Nabi. Bagaimana akhlak sahabat kepada Nabi? Ka'annama ala ru'usim at-tayr. Mereka itu kalau sudah di depan Nabi diam dan memperhatikan apa yang akan disampaikan Nabi. Diam, takdim, hormat, seakan-akan di kepala mereka ada manuk, ada burung. Coba lamun orang aya manuknya, ada burung. Nah, jadi dengan tawadhu, dengan sopan, bahkan di dalam sifat atau kriteria Nabi, ketika Nabi berbicara atraqa julasa'u, para sahabat menungkulkan kepalanya seakan-akan di kepala mereka ada manuk. Keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul dan para sahabat akan melaksanakan umroh dari Madinah berangkat, namun sampai di Hudaybiyah mereka dicegat oleh kaum kufar. Ini sejarahnya sangat panjang, hadis ini panjang. Bahkan di dalam kitab Bukhari ini termasuk salah satu hadis sahih mukarrar, diulang-ulang beberapa, dari juz awal sampai juz keempat selalu ada hadis ini. Jadi sejarahnya cukup panjang, namun oleh mu'alif hadal kitab disingkat karena diambil intinya sesuai dengan bab takdim. Tokoh Quraisy Urwah bin Mas'ud yang diperintah oleh kaum Quraisy untuk menghadap Nabi, begitu dia mau berbicara kepada Nabi tentang melarang Nabi tidak boleh umroh, dia menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana para sahabat-sahabat Nabi mengagungkan, memuliakan Nabi. Dia melihat kalau Nabi berwudu, sahabat berebut bekas air wudu Nabi. Jadi bekas air wudu Nabi itu rebutan para sahabat. Bahkan di dalam kitab Bukhari, di sini tidak ada, lebih lengkap. Andai kata dia tidak bisa langsung mengambil air wudhu bekas Nabi itu, misal Habib Hasan dapat, tapi Kiai Ja'far nggak dapat, itu Kiai Ja'far nempelin kulitnya ke kulit Habib Hasan, dan seterusnya seperti itu. Wala yabsuku busaqan wala yatanakhamu nukhamatan illa talaqauha bi akufihim. Setiap Nabi meludah, itu ludah Nabi nggak sampai ke tanah, langsung ditampa dengan dampal tangan, dengan tangan para sahabat. Bahkan bukan hanya meludah, riak, dahak, rehak, mun urang mah hejo gitu ya. Lamun tas minum kopi meureunan ada coklat gitu teh. Itu dahaknya saja, ketika Nabi berdahak tidak pernah langsung jatuh ke tanah, langsung ditampa dengan sahabat. Diapain oleh mereka? Dibikin cendol.
fadallaku biha wujuhahum wa ajsadahum, digosokkan kepada muka mereka dan jasad-jasad mereka. Wala tasqutu minhu sya'ratun illa btadaru, sehelai rambut saja jatuh dari kepala Nabi, mereka berebut untuk mendapatkan itu rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Al-Fakir dapat kesempatan umroh di bulan Ramadan dengan imam besar, waktu beliau masih di Mekah, umroh sekeluarga Al-Fakir umroh, kebetulan bareng umroh dengan beliau pas di Marwah. Nah, kesempatan tahallul digunting, nggak saya jatuhin, satu pun nggak saya jatuhin, masuk ke kantong. Ada orang, apain itu berlebihan? Bukan berlebihan, lu yang nggak bisa ngaji. Nggak tahu. Coba kalau lu baca Bukhari, baca Sahih Muslim, ini ulama sekaligus dzurriyyat Rasul, dan yakin dari sini ada keberkahan. Wah, banyak yang mencaci imam besar kita. Rasulullah juga banyak yang mencaci, munafikin, kafirin banyak yang mencaci. Tapi bagaimana pecintanya, para sahabatnya? Dahaknya tidak pernah jatuh, ludahnya tidak pernah jatuh, rambutnya tidak pernah, semua para sahabat berebut. Wa idza amaruhum bi amrin ibtadaru amra, ketika Nabi memerintahkan sesuatu perintah, sahabat berebut melaksanakan cepat. Enggak instruksi hari ini dilaksanain 2 bulan ke depan. Wa idza takallama khafadu aswatahum indah, apabila Nabi berbicara mereka menundukkan kepala dan sekaligus merendahkan suara. Bahkan wa ma yuhiduna ilaihi nadra, para sahabat tidak berani memandang dengan tajam kepada Nabi. Kieu melotot juga nu hewa, enggak. Ta'ziman lahu, karena mengagungkan Nabi. Nah, Urwah bin Mas'ud sebagai delegasi utusan kaum Quraisy melihat begitu takdimnya para sahabat kepada Nabi, dia balik ceritanya ke Quraisy. Begitu balik ke Quraisy, ke Mekah, ya ma'syar Quraisy, inni ji'tu Kisra fi mulki, aku telah pernah datang ke Raja Persia. Begitu pula aku telah pernah datang ke Raja Kaisar. Kaisar waktu saat itu dibagi 2, ada Kaisar Timur, itu yang Kaisar Timur itu yang disebut Konstantinia atau Konstantinopel, yang ditaklukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, yang diganti menjadi Istanbul. Ada Romawi, yaitu Barat. Aku datang ke Raja Persia, aku datang ke Raja Kaisar, dan aku pernah juga datang ke Raja Najasyi di Habasya. Wa inni wallah ma ra'aitu malikan fi qaumin qad misla Muhammadin fi ashabi. Aku pernah 3 raja dunia, terutama Kisra dan Kaisar pada saat itu yang berkuasa. Mereka dimuliakan oleh pengikutnya, tapi mereka memuliakan raja-rajanya tidak seperti memuliakan sahabat Muhammad kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka itu waqad ra'aitu qauman la yuslimunahu abada, sungguh aku melihat sahabat Muhammad itu sebagai kaum yang tidak akan pernah menyerahkan Muhammad kepada kalian. Jadi tidak bakalan Nabi Muhammad itu diserahkan oleh para sahabat, pasti sahabatnya rela mati demi melindungi Nabi. Ini sejarah masih panjang karena masalahnya bab yaitu Hudaybiyah. Di sini mu'alif hadal kitab menceritakan sekilas yang berkaitan tentang mengagungkan Nabi. Lalu kata Usama bin Syarih, riwayat dari Imam Tabrani dan Imam Ibnu Hibban, kami duduk seperti kita di majlis ini. Dulu para sahabat duduk dekat Nabi. Ma yatakallamu minna mutakallimun, tidak ada satupun yang berani ngomong. Ketika kami sedang duduk, datanglah ja'ahu unasun, datang beberapa orang, lalu mereka bertanya, man ahabbu ibadillahi ilallah, wahai Rasulullah, siapakah hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah? Yang paling dicintai oleh Allah itu siapa?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ahsanuhum khuluqa, hamba Allah yang paling terbaik akhlaknya dialah yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang paling baik akhlaknya. Makanya sangat pas ketika imam besar menggelorakan revolusi akhlak, karena dari akhlaklah segala sumber kebaikan. Kalau akhlaknya sudah baik, pejabat akhlaknya baik, militer, polisi, kiai, santri, masyarakat, kalau akhlaknya sudah baik, maka negeri ini akan baik. Jadi ahsanul khalaq bukan berarti baik hanya menurut manusia dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu sahabat Nabi Imam Bara bin Azib menyatakan, laqad kuntu uridu an as'ala Rasulullah anil amr, sungguh aku ingin bertanya satu masalah kepada Rasul. Aku ingin bertanya, ada suatu masalah, suatu kesulitan, permasalahan yang ingin aku tanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kata Bara bin Azib, fa uakhiruhu sannataini min haibat, aku undurkan, aku tempokkan sampai 2 tahun mau bertanya satu masalah kepada Nabi, tidak berani. Kenapa? Bukan karena Nabi galak, min haibatihi, karena Nabi berwibawa. Itu takdimna Bara bin Azib kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula riwayat Baihaqi An-Nizuri sami dengan tadi, bahwa Nabi ketika berwudu, sahabat berebut air wudu. Ketika Nabi meludah, pasti ludahnya itu berebutan. Begitu pula ketika Nabi berdahak, dahaknya pun berebut, mereka gosokkan ke muka dan kulit. Lalu Rasulullah bertanya, lima taf'aluna hadza? Kata Rasul, hai, kenapa berebut air wudu, berebut ludah Nabi, berebut dahak Nabi, kenapa kalian lakukan hal ini? Apa jawaban para sahabat? Naltamisu bihil barakah, kami mencari berkah. Gitu. Tapi jangan mentang-mentang di kampung jadi ajengan ciduhan. Ajengan atas ngarokok sabungkus nih. Sengit mah. Doakan baik itu. Naltamisu bihil barakah, mencari berkah dengan ludah Nabi, berkah dengan dahak Nabi, berkah dengan rambut Nabi. Kami mencari berkah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba ayyuhibbahullah wa rasuluh falyasdukil hadis. Siapa orang yang ingin dicintai Allah dan Rasulnya, satu, falyasdukil hadis, berkatalah dengan kata yang jujur, berbicara dengan pembicaraan yang jujur, membuat pernyataan-pernyataan yang jujur, membuat statement-statement yang jujur. Jadi jangan ngebohongin, apalagi ngebohongin rakyat. Bahaya tuh. Ada orang yang paling banyak di surga nanti orang Indonesia. Emang surga punya lo? Ini orang pikir tidur nih. Jangan suka mengklaim seperti itu. Coba Rasul perhatikan. Hei, kalian berbuat itu apa? Dahak, ludah rebutan, baju digosok-gosok ke kulit, ke muka. Apa Rasul ngomong? Ya, kalian pasti masuk surga? Enggak begitu. Apa kata Nabi? Siapa orang yang betul-betul ingin dicintai Allah dan Rasulnya, maka satu, jujurlah dalam bicara. Enggak, maka jujurlah, dia mengambil air ludahku, maka dia tidak akan masuk surga. Enggak, Rasul enggak begitu. Falyasdukil hadis, jujur dalam bicara, wal yu'addil amanah, tunaikan amanah. Jadilah orang yang amanah, yang jujur. Oh, ini punya kita, silakan. Ini punya hak, sampaikan. Ini punya orang lain, sampaikan orang lain. Wala yu'di jarah, dan jangan menyakiti tetangga. Ada orang tetangganya buka warung minuman keras, di situ ada jablah. Kata ustadz yang satu, dah
kita nahi munkar. Ustaz, orang yang ingin dicintai Allah dan Rasul jangan sakiti tetangga. Itu dia dagang. Kalau kita berantas nanti sakit, kan nggak boleh sakiti tetangga. Ngaji hadis can angis dia. Gitu. Maksudnya walayudi jaro, jangan menyakiti tetangga apabila tetangga tersebut tidak melanggar syariat qayyid. Hadis itu nggak mutlak. Seperti contoh, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Nah, itu dalam Bukhari, dalam Muslim, dan Tirmidzi, kutub sita ada. Al muslimu ay al kamilu islaman man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang sempurna Islamnya adalah orang yang tidak menyakiti orang lain dengan lisannya, dengan tangannya. Wah, kalau dakwah keras itu nanti kita menyinggung orang lain, orang nggak sholat nanti tersinggung, nanti kita bukan muslim yang sempurna gara-gara ngaji hadis nggak pakai syarah hadis. Tapi pakai syarah hadis ketika tidak berkaitan dengan syariat Allah. Walhasil annahuna amroini adzaimun. Kesimpulan dari bab ini, pengajian bulan lalu 2-3 bulan ini, dari mulai bab tadi, kesimpulannya kata Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki rahimahullah rahmatal abrar, bahwa di sini ada 2 perkara besar la budda min mulahadhatihima, yang tidak boleh, tidak harus diperhatikan. Jadi di dalam bab ini kesimpulannya ada 2 hal penting besar yang wajib diperhatikan. Apa itu? Ahaduhuma wujubu ta'zimin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rafi rutbatihi an sayyidil khalqi. Yang pertama, wajib umat Islam mengagungkan Nabi dan mengangkat martabat Nabi atas makhluk-makhluk yang lain. Wajib meyakini bahwa Nabiuna Muhammad adalah makhluk yang paling istimewa di dunia dan di akhirat, manusia yang paling mulia di dunia dan di akhirat. Tapi dengan catatan, jangan sampai kita Nabi Muhammad itu paling mulia meledek Nabi Isa, menghina Nabi Musa, nggak boleh. Makanya ada hadis Nabi, la tufaddiluni ala ibni mata, la tufaddiluni ala Musa. Jangan kalian unggulkan aku atas nyata Yunus bin Mata, jangan unggulkan aku atas Musa. Maksudnya apa? Oh, kita tidak boleh menghinakan Nabi Musa. Bukan begitu. Maksud dalam hadis tersebut, sebagaimana penerangan di dalam Al-Qustalani dan Fathul Bari, tidak boleh kita mengagungkan satu nabi menghinakan nabi yang lain. Adapun kita menyatakan nabiyuna afdalu alal itlaqi, nabi kita Muhammad paling mulia secara mutlak tanpa merendahkan nabi yang lain, itu wajib kita meyakini bahwa nabiuna Muhammad makhluk yang paling istimewa, manusia yang paling sempurna di dunia dan di akhirat, yang tidak boleh kita merendahkan Nabi Musa, Nabi dan yang lain-lainnya. Contoh, misal ada orang non muslim menghina Nabi Muhammad, lalu kita balas menghina Nabi Isa, nggak boleh. Itu manu edan ulah disarwaan. Betul. Jadi nggak boleh kita menghina Nabi, karena siapa? Menghina satu Nabi sama dengan menghina para nabi. Tidak boleh kita mengagungkan Nabi Muhammad SAW tanpa mengurangi derajat para nabi yang lain. Adapun diperbandingkan Nabi dengan Nabi, Rasul dengan Rasul, dari 124.000 Nabi dipilih 313 Rasul. Dari 313 Rasul yang terpilih 25 Nabi dan Rasul. Dari 25 Nabi pun terpilih ulul azmi 5. Dari 5 pun siapa yang paling mutlak? Nabiuna Muhammad. Allahumma razukna syafa'atah bi barakati hubbi dzurriyyatih. Satu dalam bab ini menekankan kepada kita wajib mengagungkan Nabi dan meninggikan martabat Nabi. Kedua, ifradur rububiyah, wajib meyakini Allah itu esa. Maksudnya esa, yaitu wajib kita meyakini bahwa Allah wahdaniyat bidzat, wahdaniyat bisifat, wahdaniyat bil af'al, wahdaniyat bidzat, wahdaniyat bisifat, wahdaniyat bil af'al. Tunggal Allah, esa Allah. Jangan sampai seperti ada orang kajian tasawuf, bahasanya enak tapi karena dicampur dengan filsafat. Qul huwallahu ahad. Ahad dengan Ahmad tinggal beda mim saja. Jadi Ahmad itu Ahad, Ahad itu Ahmad, murtadiyah.
Kalau dimenyatakan ahad itu Ahmad, Ahmad itu ahad, murtad. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafir orang yang menyatakan bahwa Allah salah satu Tuhan di antara Tuhan yang tiga. Tuhan satu Allah, dua Isa, tiga Maryam. Trinitas itu bagi Islam hukumnya kafir. Kalau menyatakan ahad itu Ahmad, Ahmad itu ahad, murtad. Ini gara-gara tasawuf pakai filsafat. Kecuali filsafatnya mantek, samsiah, ngaji samsiah candia itu. Hawa aing maka jelek itu ngerti teu kada bahasa Banten. Tulang Banten wajar be make bahasa Bantennya gitu. Jadi wahdaniyat bidat nganapikeun kana mutasil bidat jeung kamun pasil bidat anu dibahas. Jadi napal kumul khamsah panjang teuing eta mah teu wajib kanu belajar mah wajib ge kaki Husnuddin teh mah. Ngabahas kam kitu lieur atuh ge. Kamu tasil bidat, kamun pasil bidat, kamu tasil pisifat, kamun pasil pisifat, kamun pasil fil afal. Balik ti dieu kapok aing mong lagi deui lieur ge guru teh. Pamanita qadati makhlukin musyarakata bari. Siapa orang yang meyakini bahwa makhluk itu punya sifat bermusyarakat Allah? Contoh seperti tadi, Ahmad itu ahad, ahad itu Ahmad. Faqad asyraka, sia setelah musyrik. Jadi kalau dia katakan Ahmad itu ahad, ahad itu Ahmad, Ahmad itu adalah Muhammad, Muhammad itu ahad Allah, Allah itu Muhammad, murtad. Itu berlebihan, gulu. Makanya dilanjutkan waman qassara bi rasul ansain fi martabati faqad asra kafara. Jadi mereka yang punya keyakinan seperti tadi mensekutukan Allah sama dengan orang-orang musyrik yang meyakini berhala itu sebagai Tuhan dan meyakini bahwa berhala itu hak disembah. Namun waman qassara bi rasul, siapa orang yang mengurangi derajat rasul, nah, jadi berlebihan seperti tadi, jangan. Muhammad itu Ahmad itu ahad, ahad itu Ahmad, berlebihan, murtad, musyrik. Mengurangi derajat Nabi, faqad asa au kafara, minimal dia maksiat, maksimalnya jadi kafir. Merendahkan Nabi, mencari-cari ternyata kesalahan Nabi, dicari-cari paham tidak yang sebenarnya seutuhnya, dicari-cari seperti tentang nikah Nabi dengan Sayyidah Aisyah. Bagaimana Nabi ketika di Mekah nikah umur 6 tahun, lalu dibawa ke Madinah 9 tahun, Rasulullah berumah tangga. Oh, dicari-cari. Nah, orang yang seperti itu yang mengurangi derajat Nabi, minimal maksiat, bahkan dia terjerumus kepada kafir. Lalu bagaimana kepada orang yang sangat mengagungkan Nabi? Wa amma man balagha fi ta'dhimihi sallallahu alaihi wasallam bi anwa'i ta'dhim walam yasifu bi sa'in min sifatil bari. Adapun orang yang sangat mengagungkan Nabi, menghormati Nabi dengan aneka ragam pengagungan, dan dia tidak mensifati Nabi dengan sifat-sifat Allah, cuma dia dahsyat mencintai Nabi, mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi, menghormati Nabi, dahsyat. Namun tetap dia tidak sampai mensifati Nabi dengan sifat-sifat Allah. Faqad asabal haqqa wa hafadha ala janibir rububiyyati war risalati jami'an, maka sungguh dia telah tepat, telah benar, dan dia sekaligus telah menjaga, memelihara esensi ketuhanan dan kerasulan sekaligus. Jadi orang yang mengagungkan Nabi, contoh berjanji, anta syamsun anta badrun anta nurun anta iksiru wa ghari anta misbahu sudur. Jangan-jangan orang kafir, orang Islam aja bid'ah, gulu, berlebihan. Anta samsun, engkau matahari. Rasul bukan matahari, manusia biasa. Tolol, ngaji tasbih dia. Maksud anta samsun, engkau Rasul bagaikan matahari, bukan Rasul matahari. Rasul lebih daripada matahari. Enggak bakal ada matahari kalau enggak ada Rasul. Betul enggak? Nah, itu tadim.
anta badrun, engkau bagikan bulan purnama. Kata orang, dasar orang gila, kadang nyebut Rasul bagaikan matahari, kadang bagaikan bulan. Mana yang benar katanya? Dia medan. Tak bisa memahami. Nah, orang yang atau burdah kan dahsyat memujinya kepada Allah. Seperti diantaranya, na'am sara taifu man ahwa farraqani wal hubbu ya'taridu ladati bil alami. Mu'alif hadal kitab Imam Busiri saking cintanya kepada Nabi, tipeting tegerah cicing tiberang asa bayang yang cai asa tuak bari sangu asa tatal kararas ngerosak asa kangjeng Nabi bae nu liwat, sampai nangis naon jaron min muklatin bidani, tetesan air mata. Oh, itu berlebihan, itu murtad, gulu. Dijawab, maka kata Kiai Usudin tadi, Syed Muhammad itu dengan lembut gitu. Benar. Apa kata beliau? Orang yang mengagungkan Nabi dengan aneka ragam pengagungan, namun tidak sampai mensifati Nabi dengan sifat Allah. Faqad ashabal haq, dia telah benar, tepat. Wa hafadha ala janibir rububiyah wa risalah jami'an, dan dia telah menjaga, memelihara esensi ketuhanan dan kerasulan secara sekaligus. Alhamdulillah. Wadhalika huwal qaulul ladzi la ifrata fihi wa la tafrit. Nah, ini kaul adalah ya la ifrat, tidak berlebihan, wala tafrit, dan juga tidak teledor, di tengah-tengah. Alhamdulillah. Lalu bagaimana ketika ada kalam orang beriman seakan-akan, besok kamu ke Jakarta nggak? Iya, saya besok ke Jakarta. Begitu pulang dari Jakarta, saya sudah ke Jakarta. Dia punya, saya sudah ke Jakarta. Contoh di sini kebon, kebon yang banyak tuh buah alpukat. Bib, itu kenapa buah alpukat hebat begitu? Tanahnya subur bu ya, hujannya bagus. Kan bahasa itu, coba kalau pikir, emang yang menumbuhkan itu hujan apa tanah? Apa Allah? Allah. Tapi jawaban Habib tadi, tanahnya subur, cuacanya bagus. Langsung, oh Bib, kayak kafir ente ngomong gitu. Ini masjid nih, masjid mudah-mudahan cepat selesai. Siapa yang ngebangun? Oh, beres masjid kalau sudah ada Habib Hasan Asgaf, beres. Jadi mengisnadkan beres ke Habib Hasan. Nah, apa kata beliau? Wa idza wujida fi kalamil mu'min isnadu syai'in li ghairillah. Apabila dalam ucapan orang yang beriman ada menisbatkan sesuatu bukan kepada Allah, menisbatkan kepada selain, seperti tadi, bagusnya tumbuhan dan munculnya buah-buahan karena tanahnya subur dan cuaca yang bagus, enggak bawa-bawa Allah, apa langsung dihukumi kafir? Yajibu hamluhu alal majajil akli, wajib dimahmulkan majaj akli. Oh, itu sabab, hakikatnya Allah. Wala sabila ila takfirihim, tidak ada jalan untuk mengkafirkan orang yang mengatakan begitu. Jangan langsung kafir ente ngomong begitu, jangan. Lalu mu'alif memberikan alasan kenapa tidak ada jalan untuk mengkafirkan orang seperti itu. Idil majazul aqliyu musta'malun fil kitabi wa sunnah, karena majaz akli memang dipakai, digunakan dalam Al-Quran dan hadis. Nah, ini perlu disarahan ya Habib Hasan, karena bahasanya cuma idil majazul aqliyu musta'malun fil kitabi wa sunnah, karena majaz akli itu bisa digunakan di dalam Al-Quran dan sunnah. Perlu dibahas, mana contohnya? Kasih contoh, jadilah syarih, jadilah muhasyiah. Kita kasih contoh. Ada waktu? Masih ada waktu? Baik, kasih contoh. Kita pembahasan dari idil majazul akli. Kalimat al-majaz disebutnya al-majazul akli. Jadi majaz disifatan dengan akli, berarti ada majaz goer akli. Kita bahas secara singkat karena waktu sudah mepet.
pertama dari hakikat. Hakikat itu ada 4. Ada hakikat lugawiyah, hakikat syariah, hakikat urfiyah urfan aman, hakikat urfiyah urfan khasan. Nah, otomatis manakala hakikat 4, majadnya pun 4. Majad lugawi, majad syar'i, majad urfi urfan aman, majad urfi urfan khasan. Ngaran-ngaran pengaji Johar Makmun jauh kenujuman lir di babnya. Majad lugawi, majad syar'i, majad urfi urfan aman, majad urfi urfan khasan. Yang dibahas maksudnya di sini majad lugawi, majad syari keluar, majad urfi urfan aman keluar, majad urfi urfan khasan keluar. Yang dibahas hanya majad lugawi. Nah, dari majad lugawi dibagi. Ada lagi majad lugawi mursal, ada majad lugawi istiarah. Dari istiarah pun ayat istiarah tasriyah, ayat istiarah bil kinayah. Dari mursal pun ayat min itakil kul, ayat min atul macam-macam loba. Nah, di sini majadna majad akli. Buktikan apa yang dikatakan musannif mu'allif hadal kitab, bahwa dalam Al-Quran pun ada majad akli, karena ada orang Wahabi tidak menerima majad. Buktikan satu, dalam ayat, di dalam ayat aqimus sholata wa atuz zakata wa raka'u ma'ar raki'in. Nah, wa atuz zakah wa aqimus sholat, tegakkan sholat, laksanakan sholat, wa atuz zakat, tunaikan zakat, warka'u ma'ar raki'in, ruku kalian bersama orang-orang yang ruku. Jadi cuma ruku doang, udah selesai ruku nggak usah, apa begitu? Kalau kita anti majad, jadi warka'u ma'arokin. Makanya Imam Jalaluddin Mahali dalam tafsir Jalalainnya, Imam Sawi dalam tafsir Sawinya, Imam Qurtubi dalam Al-Jamil Ahkamil Qur'annya, Imam Fahru Razi dalam tafsir Al-Kabirnya, semua menafsirkan warka'u ma'arokin ay sallu ma'al musalli, sholatlah kalian bersama orang-orang yang jadi irka'u di manaan solu, jelas ini majad. Majad apa? Majad mursal min itlaqil kul wa iradatil, min itlaqil juj wa iradatil kul, yang diucapkan majud ruku, yang dimaksud adalah salat min itlaqil juz'i wa iradatil kuli. Jadi bukti dalam Al-Quran ada majad. Apa yang dikatakan oleh mu'alif itu majazul akliyu, karena majaz akli itu memang ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis. Contoh kedua, wajah rabbuka wal malaku sopan, wajah rabbuk, datang Tuhanmu, yang kalimatnya datang tadinya tidak ada, sedangkan Allah sudah ada sebelum adanya makhluk. Allah ada sebelum adanya makhluk. Allah menciptakan makhluk bukan karena Allah butuh makhluk. Make tauhid. Karena Allah walam yakun syai'un ghairu, kata Nabi. Allah ada, belum ada apa-apa. Lalu Allah ciptakan aras, ciptakan makhluk. Dan Allah tetap sebelum sifat Allah seperti menciptakan sebelum menciptakan aras. Artinya apa? Allah menciptakan aras bukan tempat Allah, bukan Allah butuh kepada aras, sebab Allah mukhalafah lil hawa. Buktinya Allah laisa kamitslihi syai'un. Nah, jadi ketika ada orang beriman mengisnadkan sesuatu kepada selain Allah, jangan buru-buru dikatakan kafir. Itu maksudnya. Seperti tadi, itu cengkeh bagus banget, pupuknya bagus, nggak ngomong Allah, padahal yang memberikan buah cengkeh itu siapa? Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kita dan semua yang kita kerjakan itu adalah ciptaan Allah, maka masuk wahdaniyat bil af'al. Wahdaniyat bil af'al. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kita dan yang kita lakukan itu adalah ciptaan Allah, akan tetapi adab yang bagus nisbatkan kepada Allah, yang buruk nisbatkan kepada kita atau kepada setan. Itu adab. Ma'asyiral muslimin wal hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan ada manfaatnya kajian tentang takdim kepada Nabi, kepada syariat Nabi, mengagungkan Allah dan Rasulnya, termasuk pembahasan akidah. Mudah-mudahan kita selalu dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah.